Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan mengenai sistem pembelian berbasis komputer. Sebelum itu, perkenalkan, saya Muhammad Bani Firdaus, nomor presensi 14. Saya Diari Hadatul Ais, nomor presensi 6. Saya Fatia Nurmafiroh, nomor presensi 8. Saya Isna Nastiawati, nomor presensi 11. Baik, next. Definisi sistem pembelian berbasis komputer adalah sistem yang menggunakan teknologi komputer untuk mengelola proses pembelian barang atau jasa secara otomatis, mulai dari permintaan hingga pembayaran, guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manual. Dokumen yang pertama yaitu mengenai permintaan pembelian. Bisa dilihat di sini merupakan contoh dokumen permintaan pembelian ya. Ada judul, ada nomor alamatnya, terus ada harga per unit, kuantitas, sama barang dan kode barang. Selanjutnya, ini yaitu dokumen order pembelian. Bisa dilihat hampir sama dengan yang sebelumnya. Tapi di sini ada nomor unit, nomor urutnya, ada kode barang, nama barang, kuantitas, dan harga per unit. Next. Selanjutnya itu dokumen laporan penerimaan barang. Di sini bisa lihat nomor urut, kode barang, kuantitas, dan nama barang. Selanjutnya. Dan ini merupakan dokumen voucher pengeluaran. Di sini terdapat faktur pembelian yang terdiri nomor, tanggal, terus nilainya berapa, terdapat retur dan potongannya berapa, terus dan potongan pembelian dan pembayaran bersih. Next. Kemudian ada catatan. Next. File transaksi. File induk meliputi file induk pemasok atau vendor master file dan file induk persediaan atau inventory master file. File induk atau master file yang terdiri atas file induk pemasok yaitu vendor master file, yaitu sebuah file yang digunakan untuk menyimpan data utang kepada setiap pemasok. File ini sama dengan kartu utang dalam sistem pengolahan transaksi secara manual. Kemudian ada file induk persediaan atau inventory master file, yaitu sebuah file yang digunakan untuk menyimpan data tentang setiap jenis kebutuhan berupa penambahan atau pengurangan persediaan. Kemudian file transaksi. Banyaknya file transaksi yang digunakan dalam siklus pengeluaran tergantung pada sistem yang digunakan oleh perusahaan. Apabila perusahaan menggunakan sistem online atau real time, file transaksi yang digunakan lebih sedikit dibandingkan dengan sistem kelompok atau batch. Karena dalam sistem tersebut terjadi transaksi yang langsung diproses, secara umum file transaksi yang terkait dengan siklus pengeluaran adalah yang pertama, file permintaan pembelian. File ini berisi satu record untuk setiap barang yang dimintakan pembeliannya. File ini merupakan input bagi sistem pembelian. Berdasarkan file ini, petugas pembelian akan membuat file yang berisi data yang akan dicetakkan dalam formulir pesanan pembelian. Yang kedua ada file order pembelian perbuka. File ini mempunyai satu record untuk setiap pesanan pembelian yang telah dikirimkan. File kunci dari file ini adalah nomor pesanan pembelian. Yang ketiga ada file order pembelian. File ini digunakan oleh aplikasi pembelian untuk mencatat rincian data yang tercantum dalam pesanan pembelian, dan file kuncinya adalah kombinasi nomor pesanan pembelian dan nomor baris pesanan pembelian. Yang keempat ada file penerimaan barang. File ini berisi satu record untuk setiap item barang yang diterima dari pemasok. Record tersebut menunjukkan nomor pesanan pembelian dan nomor baris, tanggal, dan kuantitas yang diterima. Sistem penerimaan menghasilkan file sebagai input untuk setiap
sistem voucher. Yang kelima ada file faktur pembelian. File ini berisi daftar faktur yang baru diterima namun barangnya belum datang. Sistem voucher akan membandingkan terlebih dahulu ke dalam record file ini dengan 1 atau 2 record penerimaan sebelum mencatatnya ke dalam file voucher. Yang keenam ada file voucher. File ini berisi 1 record untuk setiap voucher yang belum dibayar. Dalam sistem yang berbasis komputer akan langsung membuat record voucher kalau sudah menemukan kesesuaian antara pesanan pembelian, faktur pembelian, dan catatan penerimaan dalam file voucher. Yang ketujuh ada file buku besar. Ini berisi ringkasan transaksi yang diproses. Sistem voucher menambahkan record pada file ini. File ini mencatat transaksi kredit dengan mendebit rekening utang dagang dan mendebit rekening lain yang terkait. Next. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi ada 9, yaitu yang pertama ada otomatisasi proses pembelian, yang kedua ada pencatatan transaksi, yang ketiga ada analisis dan pelaporan, yang keempat ada pengelolaan data vendor, yang kelima ada penghematan waktu dan biaya, yang keenam ada integrasi dan sistem lain, yang ketujuh ada pemantauan stok dan kebutuhan, yang kedelapan ada peningkatan transparansi, yang sembilan ada pengelolaan dokumen elektronik. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart prosedur pembelian berbasis komputer. Yaitu yang pertama dimulai dari Departemen Pembelian, dimulai dari unit pemakaian dan gudang, diajukan oleh permintaan pembelian, dan diproses di entry data pembelian. Setelah itu ke dokumen permintaan barang, diarsip ke nomor. Lalu habis itu membuat file order pembelian yang dibuat oleh file induk pemasok dan file induk persediaan. Lalu diteruskan ke folder order pembelian dan dicetak order pembelian setiap sore hari. Lalu dibuat dokumen order pembelian sebanyak 5 rekap. Lalu direview dan ditandatangani oleh manajer pembelian. Setelah itu dibuat 5 rekap order pembelian itu beserta permintaan pembelian. Yang pertama dimasukkan ke unit peminta, yang kedua dimasukkan ke bagian penerimaan, yang ketiga dimasukkan ke bagian utang, yang keempat dimasukkan ke bagian unit peminta, serta permintaan pembelian itu dimasukkan ke arsip bagian nomor. Sudah. Selanjutnya ada prosedur penerimaan barang berbasis komputer. Pertama, pada bagian penerimaan barang, departemen ini awalnya menerima tembusan order pembelian dari Departemen Pembelian. Kemudian, dokumen tersebut diarsipkan berdasarkan urut abjad nama pemasok. Dari pemasok, departemen ini menerima barang bersama-sama dengan slip pengepakan. Selanjutnya, departemen ini mencocokkan barang yang diterima dengan arsip order pembelian, memeriksa kondisi fisik barang, menghitung kuantitas, dan mengentry data penerimaan ke dalam komputer. Selanjutnya, pada Departemen Pengolahan Data, setelah menerima input data penerimaan barang, departemen ini menjalankan program update file dan pencetakan laporan penerimaan barang dengan menggunakan file induk pemasok, file induk persediaan, dan file order pembelian. Pada tahap ini, komputer akan membandingkan data input dengan data pada order pembelian. Selanjutnya, program komputer akan memperbarui field kuantitas barang dipesan dan field kuantitas tersedia dalam bentuk file induk persediaan.
Kemudian pada Departemen Penerimaan Barang, setelah menerima laporan penerimaan barang, selanjutnya Departemen ini mendistribusikan laporan tersebut. Pada lembar pertama, bersama-sama dengan barangnya diserahkan ke bagian gudang. Sedangkan pada lembar kedua, bersama-sama dengan order pembelian dan slip pengepakan diarsipkan berdasarkan urut nomor dokumen. Selanjutnya pada bagian gudang, setelah menerima laporan penerimaan barangnya dari Departemen Penerimaan Barang, gudang akan memeriksa dan menghitung barang, kemudian menandatangani laporan penerimaan barang dan meneruskan laporan tersebut ke bagian utang. Next. Baik, selanjutnya flowchart mengenai prosedur pencatatan utang berbasis komputer. Itu dari pemasok akan dikirim dokumennya menjadi faktur pembelian. Lalu itu akan dibandingkan nanti dari bagian pembelian menjadi dokumen order pembelian, dan lalu dari bagian gudang menjadi dokumen laporan penerimaan barang. Lalu dari dokumen order pembelian dan dokumen laporan penerimaan barang itu akan diarsipkan menurut nomor. Lalu dari arsip nomor itu akan dibandingkan dengan faktur pembelian, akan direview, akan diverifikasi akurasi. Lalu dikirim menjadi entry data faktur pembelian. Dari situ akan dikirim dokumen berupa laporan penerimaan barang, order pembelian, dan faktur pembelian. Lalu itu akan dibandingkan dan diarsipkan urut tanggal jatuh tempo, dan akan diarsipkan melalui tanggal. Lalu dari arsip tanggal itu akan dikeluarkan pada tanggal jatuh tempo dan diserahkan ke kasir. Sebelum itu nanti dari entry data faktur pembelian yang sebelumnya itu akan dikirim menjadi file faktur pembelian, dan dari file faktur pembelian itu akan di ada database-nya, itu merupakan order pembelian, lalu akan dikirim menjadi faktur pembelian di database. Lalu akan diupdate file berupa cetak voucher, dan itu pun akan disimpan di file induk pemasok dan buku besar. Lalu akan menjadi dokumen voucher, dan lalu akan dibandingkan yang tadi, bandingkan dan diarsipkan untuk tanggal jatuh tempo, dan akan dikeluarkan pada tanggal jatuh tempo dan diserahkan pada kasir. Dan dari kasir akan berubah menjadi dokumen pocket voucher dan akan diarsipkan menurut abjad. Selanjutnya ada flowchart prosedur pengeluaran kas berbasis komputer. Yang pertama, kasir menerima dokumen berupa faktur, LPB, order pembelian, dan voucher dari bagian utang. Kemudian dibandingkan, review, dan membuat batch total. Selanjutnya, melakukan entry data pelunasan ke dalam komputer yang dikirim ke Departemen Pengolahan Data untuk dilakukan proses pembuatan file voucher yang menghasilkan output berupa file voucher dan batch total yang diurutkan berdasarkan abjad. Kemudian dari file voucher tersebut dilakukan proses pengupdatean file atau cetak cek menggunakan file induk pemasok, file order pembelian, dan file faktur pembelian yang menghasilkan output berupa cek dan bukti kas keluar yang diserahkan ke kasir, dan daftar pengeluaran kas dikirim ke Direktur Keuangan. Yang terakhir,
Kemudian kasir mencocokkan batch total yang sudah dihitung oleh Departemen Pengolahan Data. Setelah kasir menerima cek dan bukti keluar, kasir melakukan review, tanda tangan cek, dan pembatalan paket voucher. Kemudian mendistribusikan dokumen paket voucher yang dibatalkan akan dikembalikan ke bagian utang, serta cek dan bukti kas keluar yang dikirimkan ke bagian pemasok. Next. Selanjutnya ada sistem pengendalian internal. Yang pertama, ada ancaman kehabisan barang. Pada ancaman tersebut mengakibatkan penundaan produksi dan kehilangan penjualan, serta prosedur pengawasannya dalam bentuk sistem pengawasan persediaan dan analisis kinerja pemasok. Selanjutnya, sistem pengendalian internal, ancaman pembelian barang yang tidak diperlukan atau dalam jumlah yang terlalu banyak, mengakibatkan kenaikan kos persediaan. Lalu, prosedur pengawasannya dalam bentuk sistem perpetual yang akurat, persetujuan permintaan pembelian barang, pembatasan akses ke belangko permintaan pembelian, dan permintaan pembelian bernomor urut. Selanjutnya, ancaman pada pembelian barang dengan harga yang terlalu mahal, yang mengakibatkan harga pokok terlalu tinggi. Sehingga untuk prosedur pengawasannya yaitu dengan konsultasi daftar harga, penawaran umum dan tender, persetujuan order pembelian, dan pengawasan anggaran. Ancaman selanjutnya yaitu pembelian barang dengan kualitas rendah, mengakibatkan penundaan produksi dan harga pokok yang terlalu tinggi. Sehingga prosedur pengawasannya menggunakan daftar pemasok yang disetujui, mereview order pembelian, dan menganalisis kinerja pemasok. Ancaman selanjutnya, pembelian dari pemasok yang tidak diotorisasi, yang mengakibatkan kualitas barang yang dibeli terlalu rendah dan harganya terlalu mahal. Untuk prosedurnya, yaitu dengan persetujuan order pembelian, pembatasan akses ke daftar pemasok, dan persetujuan terhadap perubahan daftar pemasok, serta order pembelian bernomor urut tercetak. Sistem pengendalian intern yang selanjutnya yaitu ancaman pada kolusi, yang mengakibatkan kualitas barang yang dibeli rendah dan harga terlalu mahal. Sehingga untuk prosedurnya dengan larangan menerima hadiah dari pemasok, dan petugas pembelian dilarang memiliki hubungan khusus atau keuangan dengan pemasok. Ancaman selanjutnya yaitu penerimaan barang yang tidak dipesan. Pada ancaman tersebut memiliki akibat kenaikan kos pada persediaan, sehingga prosedurnya dengan persetujuan order pembelian untuk seluruh barang yang diterima. Ancaman selanjutnya yaitu kesalahan dalam menghitung barang yang diterima, mengakibatkan pembayaran barang yang tidak diterima dan catatan persediaan yang tidak akurat, sehingga prosedurnya dengan kolom kuantitas order pembelian dikirim ke bagian penerimaan barang dikosongkan dan pemberian insentif. Ancaman selanjutnya yaitu pencurian barang. Pada ancaman tersebut memiliki akibat kehilangan aktiva dan catatan tidak akurat, sehingga prosedurnya dengan pengawasan akses fisik, pencatatan untuk seluruh transaksional, dan penggunaan perhitungan fisik periodik dan pembanding hasil perhitungan dengan catatan. Selanjutnya ada ancaman kesalahan faktur pembelian, mengakibatkan catatan tidak akurat dan pembayaran tidak akurat, sehingga menggunakan prosedur pengecekan ulang ketelitian faktur, membandingkan faktur dengan order pembelian dan laporan penerimaan barang. Dan selanjutnya pembayaran barang yang tidak diterima, mengakibatkan kehilangan kas dan kos yang terlalu tinggi, sehingga
prosedurnya dengan penggunaan paket voucher sebagai dasar pelunasan faktur atau hutang. Untuk sistem internal selanjutnya, memiliki ancaman gagal memperoleh potongan yang mengakibatkan kenaikan biaya. Dengan akibat tersebut, menggunakan prosedur untuk melacak tanggal jatuh tempo dan anggaran arus kas. Nah, selanjutnya ada pembayaran faktur yang sama 2 kali, mengakibatkan program arus kas dan biaya yang terlalu tinggi, sehingga prosedurnya dengan persetujuan pembelian faktur yang hanya dilakukan jika didukung paket voucher. Nah, pembayaran hanya untuk faktur asli yang disertai dokumen pendukung, dan jika dicetak telah ditandatangani, voucher harus dibatalkan. Yang selanjutnya ada pembayaran kesalahan dalam pencatatan dan posting pembelian dan pembayaran, mengakibatkan laporan keuangan tidak benar dan keputusan tidak tepat, sehingga harus memiliki pengawasan entry data dan rekonsiliasi periodik buku rekening buku besar dan rekening buku pembantu. Dan selanjutnya ada ancaman ketidaktepatan kas dalam pembayaran ke pemasok fiktif dan pengubahan nilai cek yang mengakibatkan kehilangan aktiva, yang memiliki prosedur pembatasan akses ke kas, belangko cek, dan mesin penandatanganan cek. Setelah cek bernomor urut tercetak, semua pembelian dibayar dengan cek, sistem dana tetap kas kecil, dan pemisahan fungsi. Selanjutnya ada ancaman pada kehilangan data, mengakibatkan data tidak akurat untuk pembuatan keputusan dan kehilangan informasi rahasia penting. Prosedurnya dengan prosedur backup dan recovery dan pengawasan akses logis dan fisik. Ancaman yang terakhir yaitu kinerja buruk, yang mengakibatkan pemrosesan yang tidak efisien dan efektif, dengan prosedur pembuatan pengkajian laporan kinerja. Kesimpulannya yaitu sistem pembelian berbasis komputer adalah bagian dari siklus pengeluaran yang dirancang untuk memproses pembelian barang dan jasa secara efisien, akurat, dan aman. Sistem ini mencakup prosedur permintaan, pemesanan, persetujuan faktur, hingga pencatatan. Dengan dukungan teknologi seperti JIT, EDI, EFT, dan FEDI untuk mempercepat proses. Dengan otomatisasi dan pengendalian internal, sistem ini meningkatkan transparansi, mengurangi kesalahan manual, melindungi aset, serta memastikan aktivitas bisnis lebih terorganisasi dan produktif. Baik, sekian dari kelompok sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.